Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, siang ini kembali kita mentadabburi, mengkaji satu ayat dari surat Al-Kahfi sampai pada ayat ke-55. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana penerimaan manusia terhadap hidayah. Para ulama mengibaratkan hidayah itu seperti cahaya atau seperti gelombang radio atau sinyal. Tidak ada yang bisa menghalangi kecuali memang adanya objek yang bisa menghalangi pancaran sinar tersebut. Sebagaimana juga air hujan itu akan selalu membasahi apapun yang ada di permukaan bumi, kecuali ada yang menghalangi, bisa dengan payung, bisa dengan atap dan lain sebagainya. Padahal hidayah Allah itu 24 jam memancarkan cahayanya, hidayahnya kepada umat manusia. Tapi ada yang menerima, ada yang mengabaikan, bahkan ada yang menentangnya. Persis sebagaimana kumandang azan itu terdengar oleh siapapun kecuali yang menutup telinga atau yang pura-pura tidak dengar atau terhalang dengan kesibukan-kesibukan lainnya. Maka mudah-mudahan dengan kita mentadabburi satu ayat yang mulia ini, kita menyadari bahwa hidayah Allah itu akan selalu menyertai umat manusia. Bahkan hidayah Allah itu lebih dekat daripada hubungan keluarga. Namun sangat disayangkan kalau ada di antara manusia yang mengabaikannya, apalagi meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 55 surat Al-Kahfi, sebagaimana biasanya saya bacakan terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma mana'an nas an yu'minu إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. اللهم ارحمنا بالقرآن. وما منع الناس, dan tidak ada suatu apapun yang menghalangi manusia, tidak ada apapun yang bisa menghalangi manusia ayyuminu, untuk beriman kepada Allah, idja'ahumul huda, ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi pancaran hidayah Allah itu sampai kepada manusia. Tidak ada. Sebetulnya Allah itu menghendaki, menginginkan kita ini sebagai hamba-hambanya beriman semuanya. Tidak ada sedikit pun keinginan Allah kita sebagai hamba-hambanya tidak beriman atau hidup dalam kesengsaraan. Allah menghendaki semua hamba-hambanya mendapatkan petunjuk, mendapatkan kasih sayang. Sebagaimana seorang ibu yang begitu menyayangi anaknya karena dia yang melahirkan. Seorang ibu saja begitu menyayangi anaknya karena dia melahirkannya. Apalagi Allah. Allah tidak hanya melahirkan, bahkan menciptakan. Di mana proses penciptaannya itu jauh lebih rumit, jauh lebih sulit daripada hanya sekedar melahirkan. Sampai Rasulullah mengatakan Allah itu memiliki 100 rahmat. Satu di antara 100 rahmat itu
Allah bagi-bagikan kepada semua makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, sehingga engkau melihat ada seekor induk kuda yang rela menahan, mengangkat kakinya agar tidak menginjak anak yang ada di bawahnya. Itu baru satu rahmat. Kasih sayang Allah dibagi-bagikan kepada seluruh makhluknya. Masih ada 99 rahmat kasih sayang Allah yang dia simpan, dan nanti hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di surga. Begitu pula dengan hidayah, atau kita terjemahkan petunjuk. Hidayah Allah yang dia berikan kepada umat manusia itu kapanpun, dimanapun terbuka begitu lebarnya. Hanya saja manusianya sendiri yang enggan mendapatkan hidayah. Maka tidak benar kalau kemudian ada orang yang kita ajak, yuk jamaah nih masjid, wah saya belum dapat hidayah. Dia belum mendapatkan hidayah, bukan karena hidayah itu belum datang kepadanya, tapi dia yang menolak datangnya hidayah. Maka hidayah nggak bisa kita tunggu. Hidayah itu harus dijemput, harus dicari. Kalau ada yang nyari saja nggak dapat, apalagi yang nunggu. Hidayah itu dicari. Maka 24 jam siapapun yang ingin mendapatkan hidayah Allah terbuka lebar. Hidayah Allah tidak hanya dia berikan di waktu malam, tidak hanya dia berikan di waktu pagi, tapi sepanjang waktu hidayah Allah itu senantiasa terpancar. Namun tidak sedikit, yang mudah-mudahan bukan kita, yang menolak datangnya hidayah itu. Bahkan tidak sedikit kata Allah, wa yastaghfiru rabbahum, yang menunda-nunda bertaubat, menunda-nunda hijrah, menunda-nunda untuk bisa menjadi lebih baik, menunda-nunda untuk memohon ampun kepada Allah. Ada yang mengatakan, nanti ajalah, kalau saya sudah passive income, anak saya sudah besar-besar atau sudah pensiun, baru daftar haji. Itu kalau umurnya sampai 100 tahun mungkin nggak apa. Atau ketika diajak berbuat baik, nanti ajalah nunggu pensiun. Menunda-nunda memohon ampun kepada Allah, menunda-nunda menjadi baik. Ketika masih punya harta lebih dari cukup, ada kesempatan wakaf, ada kesempatan sedekah, bahkan kewajiban membayar zakat, dia abaikan dengan alasan nanti kalau sudah banyak. Malam ngelilir, bangun. Ada kesempatan qiyamul lail, tahajud, tapi ditinggalkan hanya karena setelah buang air masih ngantuk, tidur lagi. Dia sia-siakan. Padahal setiap malam di penghujungnya, di sepertiga malam yang terakhir itu Allah turun ke langit dunia untuk menemui hamba-hambanya, menemui kita semua. Dan kata Allah, mana ada orang yang mau memohon ampun, pasti aku ampuni. Di mana ada orang yang berdoa, pasti aku kabulkan doanya. Di mana ada orang yang membutuhkan apapun keperluannya, hajatnya, pasti akan aku penuhi hajatnya. Dan itu setiap malam di sepertiga malam yang terakhir. Tapi tidak sedikit yang pura-pura tidak tahu. Akhirnya dia memilih tidur sampai pagi. Begitu pula dengan kebaikan-kebaikan lainnya yang memang begitu banyak peluang itu hadir di depan mata. Di depan kita ada mushaf Al-Quran, ya, mushaf itu ada, tinggal mau baca atau tidak. Atau misalnya hari ini hari Kamis, mau puasa atau tidak, itu semua pilihan kita. Padahal setiap saat, setiap waktu, hidayah Allah, ampunan Allah itu selalu menyertai kita. Kitanya saja yang menolak atau mengabaikannya. Maka jangan sampai kita menunda-nunda, banyak alasan, menunggu momen yang tepat atau timing yang tepat untuk menjadi baik. Padahal kesempatan itu bisa jadi hanya datang sekali, dan saat itu juga. Jangan sampai sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, saking lamanya mereka menunda-nunda berbuat baik. Padahal ada kesempatan di depan mata, namun mereka abaikan hingga tiba hukum Allah. Hukum Allah itu, kalau di dalam Al-Quran,
tidak hanya sebuah keputusan dalam perkara, tapi juga azab atau siksaan Allah. Maka jangan sampai kita menunda-nunda berbuat baik, menunda-nunda beriman, menunda-nunda bertaubat memohon ampun kepada Allah, sehingga datang sebagaimana yang pernah dialami oleh umatnya Nabi Nuh alaihi salam, banjir menenggelamkan bumi. Jangan sampai kita menunda-nunda hingga datang sebagaimana azab yang menimpa kaumnya Nabi Musa alaihi salam, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Mereka diberikan kesempatan untuk bertaubat, tapi mereka tidak mau bertaubat, hingga datang azab, hingga datang siksaan, bisa berupa bencana, bisa berupa air bah, longsor, gempa, apalagi gunung meletus dan lain sebagainya, yang mungkin oleh sebagian orang sekarang dianggap sebagai fenomena alam. Padahal kejadian yang terjadi di permukaan bumi, di langit dan seterusnya bukan hanya sekedar fenomena alam belaka, tapi di situ ada isyarat, ada tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi itu adalah azab bagi orang yang mendurhakai Allah. Au ya'tiyahumul 'adzabu qubula, atau karena mereka menunda-nunda untuk bertaubat, menunda-nunda beriman, hingga datang azab atas mereka dengan nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Satu ayat ini mudah-mudahan bisa kita tadabburi untuk bisa bersegera, fastabiqul khairat, bersegera berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai sedetik pun kita menunda kesempatan untuk berbuat baik, karena kematian itu begitu cepatnya terjadi pada manusia tanpa ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan terjadinya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Mari bersama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.